Halo teman-teman, selamat datang di petualangan luar angkasa. Kalian siap untuk petualangan seru di luar angkasa? Hari ini kita akan menjelajahi tata surya dan mengenal berbagai benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Siap? Eits, tapi tunggu dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar. Subscribe dulu, subscribe dulu. Yuk, langsung saja kita mulai petualangan seru di luar angkasa. Pertama, kita kenalan dulu dengan si Raja Tata Surya, yaitu matahari. Matahari adalah bintang terbesar di tata surya kita. Matahari adalah pusat dari tata surya loh. Semua planet dan benda langit mengelilingi matahari. Matahari sangat panas dan bersinar terang. Serta berkat cahayanya, bumi bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali loh. Tahukah kalian seberapa besar matahari? Matahari jauh lebih besar dari bumi. Faktanya, lebih dari 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Wah, besar sekali ya. Meskipun terlihat kecil dari bumi, itu karena matahari sangat jauh, sekitar 150 juta kilometer dari kita. Selain matahari, ada juga planet-planet di tata surya. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet punya ciri khas masing-masing, seperti bumi yang punya air dan udara untuk kehidupan, ataupun Saturnus yang punya cincin cantik. Yuk kita pelajari satu persatu ciri khas dari masing-masing planet. Kita mulai dari planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan juga yang paling dekat dengan matahari. Karena letaknya yang sangat dekat, Merkurius bergerak sangat cepat mengelilingi matahari. Bahkan dia hanya butuh 88 hari bumi untuk sekali mengorbit matahari. Wah, jauh lebih cepat daripada bumi ya yang butuh 365 hari. Karena dekat dengan matahari, Merkurius menjadi planet yang sangat panas, terutama di siang hari. Suhunya bisa mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Tapi tunggu dulu, di malam hari suhu Merkurius justru sangat dingin. Bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Ini karena Merkurius tidak punya atmosfer tebal untuk menahan panasnya. Wah, perubahannya ekstrim banget ya. Selanjutnya ada Venus. Venus sering disebut sebagai bintang pagi atau bintang malam karena terlihat sangat terang dari bumi. Meskipun cantik, Venus adalah planet yang paling panas, bahkan lebih panas dari Merkurius, karena memiliki atmosfer yang tebal dengan suhu rata-rata mencapai sekitar 465 derajat Celcius. Bahkan suhunya cukup panas untuk melelehkan timah. Ini semua karena efek rumah kaca yang sangat kuat, di mana
gas-gas di atmosfer menahan panas matahari. Bayangkan teman-teman, seandainya kita berada di sana, pasti tidak nyaman sekali ya. Meskipun Venus sering disebut sebagai planet kembar bumi karena ukurannya yang mirip, kondisi di Venus sangat berbeda. Venus memiliki atmosfer yang tebal dan penuh dengan gas berbahaya, sehingga sangat sulit untuk hidup di sana. Wah, penasaran kan? Dan ini dia planet kita tercinta, Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet di tata surya yang bisa ditinggali manusia. Tidak ada planet lain yang seperti Bumi. Di sini ada air, udara, dan makhluk hidup, termasuk kita. Yuk kita jaga Bumi agar selalu nyaman untuk dihuni. Bumi memiliki bentuk bulat yang disebut bulatan, seperti bola. Tapi tahukah kalian, Bumi tidak sepenuhnya bulat loh. Dia sedikit pepat di bagian kutub. Ukuran Bumi cukup besar dengan diameter sekitar 12.742 km. Itu sangat jauh jika kita berjalan dari satu sisi ke sisi lainnya. Bumi juga dikelilingi oleh atmosfer, yaitu lapisan udara yang melindungi kita dari sinar matahari yang berbahaya dan benda-benda luar angkasa. Atmosfer Bumi terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen dan oksigen. Kita sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas dan tumbuhan membantu kita dengan proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, setelah Bumi ada Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari dan merupakan planet terdekat dengan Bumi setelah Venus. Mars dikenal sebagai planet merah karena warnanya yang kemerahan yang dihasilkan dari kandungan oksida besi di permukaannya. Jadi, Mars tampak seperti planet yang berkilau merah di langit malam. Keren banget kan? Beberapa ilmuwan berpikir, siapa tahu suatu hari nanti manusia bisa hidup di Mars juga. Kira-kira seru nggak ya tinggal di planet Mars? Wah, sekarang kita sampai di planet terbesar, Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan yang terbesar di tata surya kita. Bayangkan, Jupiter hampir 11 kali lebih besar dari Bumi. Jika kita bisa mengumpulkan semua planet di tata surya dan menyusunnya dalam satu tempat, Jupiter masih akan jauh lebih besar dari semua planet tersebut. Keren banget kan? Jupiter adalah planet gas yang berarti tidak memiliki permukaan padat seperti Bumi. Sebagian besar planet ini terbuat dari hidrogen dan helium. Suhunya di bagian atas atmosfer bisa sangat dingin, sekitar minus 145 derajat Celcius. Tapi semakin dalam kita pergi ke atmosfernya, suhu bisa menjadi sangat panas. Wah, pasti sangat menarik ya untuk dijelajahi. Salah satu ciri khas Jupiter adalah batang merah besar. Ini adalah badai raksasa yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Badai ini lebih besar dari Bumi dan bisa menampung beberapa planet di dalamnya. Bayangkan, badai sebesar itu bertahan selama bertahun-tahun. Keren banget ya. Jupiter sangat penting bagi kita. Dengan ukurannya yang besar, Jupiter membantu menarik banyak benda luar angkasa yang mungkin bisa membahayakan Bumi. Sebagai penjaga tata surya, Jupiter bisa membantu menjaga planet-planet lainnya tetap aman. Wah, jadi Jupiter punya peran yang sangat penting ya. Yang berikutnya adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan dikenal sebagai
planet berwarna kuning keemasan dengan cincin yang sangat indah. Cincin Saturnus terbuat dari jutaan potongan es dan batu. Cantik sekali ya. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Planet ini sangat besar, tapi ringan. Jika ada kolam air yang sangat besar, Saturnus bisa mengapung loh di sana. Keren banget kan? Saturnus adalah planet gas, sama seperti Jupiter. Suhu di bagian atas atmosfernya sangat dingin, sekitar minus 178 derajat Celcius. Dan seperti planet gas lainnya, Saturnus tidak memiliki permukaan padat seperti bumi. Semakin dalam kita pergi ke atmosfernya, suhu dan tekanan akan meningkat. Ini membuat Saturnus sangat menarik untuk dipelajari. Selanjutnya ada Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan dikenal sebagai planet es karena memiliki banyak bahan es seperti air, amonia, dan metana di atmosfernya. Uranus adalah planet terbesar ketiga di tata surya kita setelah Jupiter dan Saturnus. Wah, pasti menarik untuk mengetahui lebih banyak tentang planet ini. Uranus ini berbeda dari planet lain karena berputar miring seperti sedang tidur sambil berguling-guling. Planet ini berwarna biru pucat karena mengandung gas metana. Di Uranus juga sangat dingin loh. Satu hari di Uranus setara dengan sekitar 17 jam di bumi. Dan sekarang kita sampai di planet yang terakhir, yaitu planet Neptunus. Neptunus adalah planet ke-8. Planet biru ini sangat jauh dari matahari, jadi sangat dingin. Neptunus adalah planet yang sangat dingin dan gelap. Neptunus adalah planet gas raksasa sama seperti Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Tapi Neptunus punya warna biru yang indah. Warna biru ini berasal dari gas metana di atmosfernya. Wah, planet ini terlihat cantik sekali ya. Neptunus adalah planet keempat terbesar dari tata surya kita. Walaupun ukurannya besar, Neptunus memiliki hari yang sangat cepat loh. Satu hari di Neptunus hanya berlangsung selama sekitar 16 jam. Tapi, tahukah kalian, 1 tahun di Neptunus sangat panjang karena planet ini membutuhkan waktu 165 tahun bumi untuk mengelilingi matahari sekali. Wah, lama sekali ya. Neptunus dikenal sebagai planet dengan angin terkuat di tata surya. Angin di sana bisa mencapai kecepatan hingga 2000 km per jam. Itu jauh lebih cepat dari badai apapun di bumi. Di Neptunus ada badai besar yang disebut sebagai Great Dark Spot yang mirip dengan bintik merah besar di Jupiter. Tapi badai di Neptunus bisa datang dan pergi dengan cepat. Setelah mengenal nama-nama planet dan ciri khas yang dimiliki masing-masing planet, yuk kita mengenal benda-benda langit yang lain. Setiap planet juga punya teman loh. Misalnya bumi punya bulan. Bulan ini adalah satelit alami yang selalu mengelilingi bumi. Bulan tidak punya cahayanya sendiri loh. Cahaya bulan yang kita lihat di malam hari sebenarnya berasal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan sehingga bulan bisa terlihat bersinar terang di langit. Kalian pernah lihat kan, bulan kadang terlihat penuh, kadang seperti sabit, kadang hilang sama sekali. Kenapa bisa begitu ya? Itu karena posisi bulan berubah saat mengelilingi bumi. Cahaya matahari yang dipantulkan juga berubah, sehingga kita bisa melihat fase-fase bulan seperti bulan purnama, bulan sabit, dan bulan baru. Tapi tunggu,
Apa sih yang ada di permukaan bulan? Permukaan bulan itu penuh dengan lubang-lubang besar yang disebut kawah. Kawah ini terbentuk karena bulan sering ditabrak oleh asteroid dan meteor sejak jutaan tahun yang lalu. Kalau dilihat dari dekat, permukaan bulan berwarna abu-abu dan sangat kering. Tidak ada air atau udara di sana. Selanjutnya kita akan mengenal benda langit yang paling bersinar di malam hari. Siapa yang tahu apa itu? Yup, betul sekali. Dia adalah bintang. Teman-teman, bintang adalah bola gas panas yang sangat besar dan bercahaya. Bintang-bintang ini berada jauh sekali di luar angkasa dan mereka memancarkan cahaya karena adanya reaksi yang terjadi di dalamnya. Matahari yang selalu kita lihat di siang hari juga adalah bintang loh. Wah, kita sudah melihat bintang setiap hari. Tahukah kalian, bintang bersinar karena ada reaksi nuklir di dalam intinya. Reaksi ini menghasilkan energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas. Itu sebabnya bintang bisa terlihat terang dari bumi, meskipun jaraknya sangat jauh. Matahari misalnya adalah bintang yang terdekat dengan bumi, dan itulah mengapa kita bisa merasakan panasnya. Di langit ada banyak sekali jenis bintang. Ada bintang kecil yang disebut bintang katai, seperti matahari kita. Ada juga bintang raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari. Warna bintang juga bisa beda-beda loh. Ada bintang yang berwarna merah, kuning, putih, bahkan biru. Warna bintang menunjukkan suhu mereka. Semakin biru warnanya, semakin panas bintangnya. Walaupun bintang-bintang tampak kecil di langit malam, sebenarnya mereka sangat besar. Bahkan jauh lebih besar dari planet-planet. Tapi karena jarak mereka yang sangat jauh, kita melihat mereka sebagai titik-titik kecil yang bersinar. Jarak bintang diukur dalam satuan yang disebut tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu jauh sekali, yaitu sekitar 9, triliun kilometer. Wah, banyak sekali ya. Bintang-bintang tidak sendirian di angkasa. Mereka berkumpul dalam kelompok disebut gugusan bintang. Lebih besar lagi, mereka membentuk galaksi. Kita hidup di galaksi yang disebut Bima Sakti, yang memiliki miliaran bintang. Wah, luar biasa ya betapa luasnya alam semesta kita. Ada juga benda langit kecil lainnya seperti asteroid. Asteroid adalah batuan besar yang bertebaran di angkasa dan mengelilingi matahari. Tapi mereka bukan planet. Asteroid ini berukuran lebih kecil daripada planet, tapi masih cukup besar untuk kita perhatikan. Mereka ada banyak di antara tata surya kita, terutama di antara planet Mars dan Jupiter, di tempat yang disebut sabuk asteroid. Tahukah kalian, asteroid sebenarnya sisa-sisa dari pembentukan tata surya miliaran tahun yang lalu. Ketika tata surya kita terbentuk, sebagian gas dan debu menyatu menjadi planet-planet besar dan sisa-sisanya menjadi asteroid dan komet. Asteroid bisa berukuran kecil seperti batu, tapi ada juga yang sangat besar, bahkan sepanjang sebuah kota. Bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang bulat, ada yang lonjong, bahkan ada yang bentuknya tidak beraturan seperti kentang. Wah, seru ya! Setiap asteroid unik. Kadang-kadang ada asteroid yang meninggalkan sabuk asteroid dan bergerak menuju bumi. Tapi jangan khawatir, bumi punya atmosfer yang melindungi kita. Sebagian besar asteroid terbakar habis
saat masuk ke atmosfer dan terlihat seperti bintang jatuh. Tapi kalau ada yang berhasil sampai ke permukaan bumi, itu kita sebut sebagai meteorit. Kalian pernah dengar tentang komet? Komet adalah benda langit yang sangat menarik karena punya ekor panjang yang berkilauan. Komet terbuat dari es, debu, dan gas yang mengelilingi matahari. Saat komet mendekati matahari, bagian esnya mencair dan membentuk ekor panjang yang berkilauan. Itulah yang membuat komet terlihat sangat indah di langit malam. Wah, keren banget ya! Ada yang bertanya, apakah komet bisa berbahaya? Nah, sebagian besar komet terlalu jauh dari bumi untuk membahayakan kita. Namun mereka sangat indah dilihat, terutama saat muncul di langit malam. Kita bisa mengamatinya dengan teleskop atau bahkan dengan mata telanjang kalau kometnya cukup dekat. Pernah gak kalian lihat bintang jatuh? Sebenarnya itu bukan bintang, tapi meteor. Meteor adalah potongan batu atau debu kecil dari luar angkasa yang bergerak sangat cepat dan masuk ke atmosfer bumi. Saat meteor masuk ke atmosfer, gesekan dengan udara membuatnya terbakar dan terlihat seperti garis cahaya di langit. Nah, cahaya inilah yang sering disebut sebagai bintang jatuh. Sebelum meteor masuk ke atmosfer bumi, benda itu masih disebut sebagai meteoroid. Nah, kalau meteornya berhasil mencapai permukaan bumi dan tidak bisa terbakar di atmosfer, benda tersebut disebut meteorit. Jadi, meteorit adalah sisa-sisa meteor yang jatuh di bumi. Seru ya, ternyata ada banyak istilah yang mirip tapi berbeda. Kalian ingin lihat meteorit? Tapi tunggu, ada yang lebih seru lagi. Kadang-kadang kita bisa melihat banyak meteor jatuh dalam waktu bersamaan. Peristiwa ini disebut hujan meteor. Hujan meteor terjadi di saat bumi melewati jalur debu yang ditinggalkan oleh komet. Saat partikel-partikel debu itu masuk ke atmosfer, kita bisa melihat banyak meteor bersinar di langit. Wah, indah banget ya! Kadang-kadang ada meteorit yang berhasil mencapai permukaan bumi. Tapi tenang aja, kebanyakan meteorit yang jatuh berukuran kecil sehingga tidak berbahaya. Namun, meteorit yang sangat besar bisa menyebabkan kerusakan. Seperti meteorit yang jatuh jutaan tahun yang lalu yang diduga menyebabkan punahnya dinosaurus. Wah, pasti besar sekali ya meteorit itu. Ada fakta menarik nih teman-teman. Ternyata meteorit bisa ditemukan di seluruh dunia. Bahkan ada orang-orang yang suka mengumpulkan meteorit sebagai koleksi. Dan tahukah kalian, meteorit tertua yang pernah ditemukan berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Lebih tua dari bumi. Wah, meteorit ternyata menyimpan cerita yang panjang ya tentang alam semesta. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan miliaran bintang, planet, gas, debu, dan benda-benda luar angkasa lainnya yang berkumpul menjadi satu. Nah, galaksi tempat kita tinggal disebut galaksi Bima Sakti. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi ini. Wah, berarti besar sekali ya galaksi Bima Sakti. Apa kalian pernah bertanya-tanya, kenapa namanya Bima Sakti? Dalam cerita legenda, galaksi ini dinamakan Bima Sakti karena saat dilihat dari bumi, jalur panjang bintang-bintang di langit menyerupai tokoh pewayangan, yaitu Bima, yang sedang mengayunkan tongkat sakti. Keren banget kan? Galaksi Bima Sakti memiliki bentuk spiral loh. Coba bayangkan sebuah piring yang berputar dengan lengan-lengan berisi miliaran bintang yang melingkar. Nah,
Tata surya kita berada di salah satu lengan spiral itu, yang disebut lengan Orion. Tapi tunggu teman-teman, meski bentuknya spiral, kita tidak bisa melihat galaksi ini sepenuhnya dari bumi karena kita berada di dalamnya. Di dalam galaksi Bima Sakti, selain bintang dan planet, ada banyak hal menarik lainnya. Ada nebula, yaitu awan besar yang berisi gas dan debu tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Ada juga lubang hitam supermasif yang berada di tengah galaksi kita. Lubang hitam ini sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Wah, menyeramkan sekali ya, tapi keren. Yang lebih menakjubkan lagi, galaksi Bima Sakti bukan satu-satunya galaksi di alam semesta loh. Ada miliaran galaksi lain di luar sana. Salah satu tetangga terdekat galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Suatu hari, miliaran tahun lagi, galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dan membentuk galaksi baru. Tapi tenang saja, itu masih lama sekali kok. Wah, seru banget ya belajar tentang benda-benda langit di tata surya. Sekarang teman-teman sudah tahu nama dan keunikan setiap planet, bulan, komet, asteroid, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah ikut petualangan luar angkasa ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya, supaya kita bisa berpetualang lagi. Sampai jumpa di petualangan berikutnya teman-teman. Bye-bye.